Bab 51. Siapa yang menyerangku? Stanley mencabut tusuk gigi itu dengan kuat dan meraung keras. Namun, di dalam tatapan mata Stanley, terlihat ada sedikit kesakitan. Dia tidak kebal walaupun dia adalah Ying Qichong. Padahal jika orang biasa dengan senjata tajam menyerang, tidak akan bisa menghancurkan Ying Qigong. Tapi sekarang tusuk gigi kecil ini benar-benar langsung menusuk lengannya. Hal ini mengejutkan Stanley. Dia tidak menyangka masih ada ahli yang bersembunyi di antara orang-orang ini. Semua orang saling menatap, dan tidak ada yang tahu siapa yang menusuk tangannya. Hanya Yansen yang menatap Dave heran dengan kekaguman di matanya. Aku. Dave maju selangkah. Kamu. Stanley mengkamung Dave dengan sedikit cemberut. Dave baru berusia 20-an, bagaimana mungkin seorang pemuda memiliki keahlian seperti itu? Dave, kamu. Jangan terlalu sombong, pasti bukan dia. Yuki terkejut dan dengan cepat membawa Dave kembali. Nona Yuki, Tuan Dave akan baik-baik saja, kamu tidak perlu panik. Yansen menghentikan Yuki. Bocah, ada harga yang harus dibayar untuk berlaga, kamu yakin mau membela Yansen? Stanley bertanya dengan suara dingin. Jangan bicara omong kosong, jika mau bertengkar, cepatlah, aku sangat sibuk. Dave berkata dengan ekspresi datar. Pada saat ini, Dave mulai memiliki lapisan tipis di sekeliling tubuhnya. Jika kamu tidak melihat dengan detail, kamu tidak akan melihatnya. Lapisan tipis ini adalah energi spiritual yang ada di sekitar yang bersatu, lalu membentuk perisai kuat yang melindungi Dave. Tidak ada orang yang menghalangi Dave kecuali Yuki yang mati-matian berteriak agar Dave kembali. Orang-orang ini ingin melihat apakah Dave benar-benar memiliki keahlian sehingga mampu membuat indrawan begitu menghormatinya. Cari mati. Mata Stanley memancarkan cahaya dingin dan langsung bergegas menuju ke arah Dave. Stanley bergerak sangat cepat, seperti kilatan petir, dia tiba di depan Dave dan langsung menggerakkan kepalan tangan sebesar karung pasir kepada Dave. Pada saat ini, Dave menatap Stanley dengan tenang, menghadapi pukulan yang cepat dan keras. Dave sepertinya tidak merasakan pukulan itu. Ah, melihat ini, Yuki berseru, jangan. Tapi Stanley tidak berhenti, dia tetap meninju dada Dave dengan keras. Bang pukulan ini memiliki kekuatan ratusan kilogram, seperti kekuatan seekor kuda, khawatir orang ini akan mati karena pukulan ini. Tetapi ada sesuatu yang aneh, badan Dave yang beratnya hanya lebih dari 100 kg tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, lengan Stanley tertekuk aneh. Kekuatan anti-getaran yang besar menyebabkan lengan Stanley patah, dan tulang putih tebal langsung menembus kulit dan terlihat dari luar. Stanley berteriak kesakitan, menatap tangannya yang patah dengan rasa sakit yang tidak tertahankan. Kamu juga bisa Ying Qigong? Stanley bertanya dengan wajah kusut. Tahu sedikit, itu hal mudah. Dave tertawa dingin. Namun, tidak ada yang percaya dengan apa yang dikatakan Dave. Stanley pun tidak bisa menguasai Ying Qigong. Bagaimana bisa dia bilang tuh hal yang mudah? Yuki membuka mulutnya lebar saat melihat Dave baik-baik saja. Tatapan matanya penuh kejutan. Pada saat ini, cintanya terhadap Dave pun meningkat. Dari mana kamu berasal? Mengapa kamu menguasai Ying Qigong seperti guru Timotius? Stanley sedikit bingung, dari siapa Dave belajar Ying Qigong? Saya tidak belajar, lagi pula ini bukan Ying Qigong, yang disebut Ying Qigong itu hanyalah trik untuk menipu orang. Dave tersenyum dan meninju dada Stanley. Stanley menyemburkan seteguk darah dan terbang. Yang Dave lakukan tadi bukan Ying Qigong, yang dia lakukan adalah teknik Siuxian, bukan hanya pukulan Stanley, peluru pun tidak akan bisa menembus perisai Dave. Bab 52 Stanley mengkamung Dave dengan ketakutan, hatinya terkejut, dia tidak bisa berkata-kata. Karena pukulan Dave, Stanley menyadari bahwa teknik Ying Qigongnya tidak berguna. Saudara, kalau boleh saya tahu siapa namamu? Saya Stanley akan meminta bimbinganmu lagi di kemudian hari. Stanley tahu bahwa dia bukan lawan Dave, dan tidak ada gunanya jika mereka bertarung, Stanley pasti akan mundur lebih dulu.
Stanley, apakah kamu ingin pergi? Saya beritahu, karena Tuan Dev ada di sini hari ini, maka ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Jansen dengan puas berkata sambil mengkamung Stanley. Ekspresi Stanley berubah, dan dia menatap Dev dengan ketakutan. Jika Dev benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak mungkin bisa pergi hari ini. Nama saya Dev, kamu bisa kembali kapan saja untuk membalaskan dendam padaku. Jika kamu tidak puas, kamu bisa memanggil gurumu. Dev tahu apa yang Stanley maksud, dia pun tersenyum dingin. Tuan Dev, jangan membiarkan harimau kembali ke gunung. Melihat Dev benar-benar ingin melepaskan Stanley, Jansen segera membujuknya. Saya punya keputusanku sendiri, kamu jangan ikut campur. Dev mengerutkan keningnya sedikit. Melihat Dev yang akan marah, Jansen pun takut untuk berbicara lagi, dia kemudian kembali ke tempatnya. Baik, saya sudah mengingatnya, gunung akan selalu di sana, dan air akan selalu mengalir, kita pasti akan bertemu lagi. Stanley menyeka darah di sudut mulutnya dan melambaikan tangannya. Ayo pergi. Stanley membawa orang-orang pergi, dan hanya ada orang-orang yang menghadiri perjamuan yang tersisa di aula. Tuan Dev sangat hebat. Saya benar-benar menyaksikan kemampuannya hari ini. Memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda, masa depan Tuan Dev akan cerah. Benar-benar pahlawan muda, semua orang memuji Dev. Indrawan tidak menyangka Dev bisa mengusir dan menaklukkan setan ini. Ilmu bela dirinya yang begitu kuat membuat Indrawan lebih memperhatikan Dev. Tuan Dev, maafkan ketidaktahuan saya, dan saya harap Tuan Dev tidak tersinggung. Benito mendekati Dev dengan wajah penuh rasa malu dan meminta maaf. Tidak apa-apa, Dev tersenyum sedikit dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Pada saat ini, Juan menatap Dev dan tidak bisa menahan senyum, dia sekarang setuju dengan Yuki dan Dev. Kamu bisa kungfu, dan kamu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, aku telah mengkhawatirkanmu. Yuki pura-pura marah dan berjalan di depan Dev, lalu mencubit lengan. Dev. Hei, Dev mengerutkan kening, menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Sakit, Yuki tercengang ketika dia melihat Dev seperti itu. Aku tidak mengeluarkan kekuatan apapun. Bagaimana bisa sakit? Yuki sedikit panik. Aku baru saja dilukai oleh Stanley, aku masih kesakitan, dan kamu mencubitku. Dev berpura-pura kesakitan, dan menatap Yuki dengan mata memelas. Di mana lukanya? Coba saya lihat, cepat tunjukkan padaku. Saya tidak tahu. Yuki menatap tubuh Dev dengan panik, dan dia sepertinya akan menangis. Semua orang di sekitar dapat melihat bahwa Dev sedang berpura-pura, bahkan Juan dapat melihatnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia menatap mereka berdua dengan tenang. Hanya Yuki yang tidak menyadari bahwa Dev sedang berpura-pura karena dia terlalu khawatir. Oke, begitu kamu menyentuhku, lukaku sembuh. Melihat Yuki yang hampir menangis, Dev pun berhenti membuatnya khawatir. Begitu Yuki mendengarnya, dia sadar dia telah ditipu. Oke, Dev, aku akan membunuhmu. Yuki mengangkat kepalan tangannya ke arah Dev, dan Dev pun berlari dengan cepat. Melihat dua orang yang sedang berkelahi, semua orang tertawa, Indrawan lalu menepuk bahu Juan. Tuan Juan, masa depan keluarga Tanaka akan cerah. Tentu saja Juan mengerti apa yang dimaksud Indrawan. Dan dengan cepat Juan menjawab dengan rendah hati, ini semua berkat kamu yang merawatnya. Saya pikir di masa depan keluarga Tanaka yang akan merawat saya. Indrawan tertawa terbahak-bahak. Bab 53. Kompleks Perumahan Bumi Indah. Celine dan Edward duduk di ruang tamu setelah berkeliling. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka bisa tinggal di rumah semewah ini. Meskipun mereka hanya akan tinggal di rumah ini untuk sementara waktu, mereka cukup beruntung. Sepertinya Tuhan sedang sangat baik dengan keluarga kita. Dev baru saja dibebaskan dari penjara, dan langsung bertemu dengan gadis baik seperti Yuki. Tidak tahu bagaimana keduanya bisa bertemu. Celine berkata dengan bahagia. Saya juga tidak tahu, tapi melihat Nona Yuki, sepertinya dia adalah gadis yang baik. Edward dulunya adalah seorang pegawai negeri sipil.
Dia telah melihat berbagai jenis karakter orang, jadi dia sangat akurat dalam melihat orang. Kamu bilang keluarganya sangat kaya, bagaimana mereka menilai Dev? Di hati Celine yang paling dalam, selalu ada kekhawatiran, keluarganya dan keluarga mereka sangat berbeda. Tetapi tepat ketika Edward mau menjawab, tiba-tiba seorang pria dengan setelan jas dan sepatu kulit mendorong pintu dan pria itu tiba-tiba menerobos masuk, membuat Edward terkejut. Biarkan aku menjawabmu. Sebenarnya, Yuki hanya bermain dengan Dev. Apakah kamu benar-benar berpikir Nona Yuki akan menyukai Dev? Jangan bermimpi. Apa yang Dev kalian miliki? Dia hanya seorang anak miskin yang lulus dari universitas biasa dan pernah dipenjara. Jika putrimu yang 8 jatuh cinta dengan orang seperti ini, apakah kamu akan setuju? Hanya karena Dev, anakmu, menyelamatkan nyawa ayah Yuki, Yuki ingin membalas kebaikannya. Apakah kamu benar-benar berpikir mereka berdua akan menikah? Saya adalah pacar Yuki yang sebenarnya dan kami sudah berpacaran beberapa tahun, kami memiliki status sosial yang sama. Saya sarankan kamu untuk menyerah dulu. Tidakkah kamu tahu kelemahan putera kamu? Pria itu tersenyum dingin pada Edward dan Celine setelah dia selesai berbicara. Tatapan matanya pun penuh ejekan dan penghinaan. Wajah Celine dan Edward memerah setelah mereka mendengar perkataan pria itu, tetapi mereka tidak bisa membantahnya. Bagaimanapun, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Keluarga mereka hanyalah keluarga biasa, dan Dev hanyalah seorang pria biasa dan pernah dipenjara. Siapa yang mau menikahkan putri mereka dengan pria seperti itu? Melihat reaksi Celine dan Edward, pria itu sangat puas, dan dia mengeluarkan setumpuk uang dari tasnya dan melemparkannya ke depan mereka. Ambil uang itu dan cepat pergi dari sini, jangan sampai saya yang mengusir kalian dengan kejam. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia lalu masuk ke mobil sport di luar halaman dan pergi dari rumah itu. Hanya Celine dan Edward yang tersisa di rumah itu. Keduanya sepertinya disadarkan dari mimpinya dan kembali ke kenyataan. Setelah beberapa saat, Edward menghela nafas berat, bangkit dan mulai mengemas barang-barangnya. Mereka tidak layak untuk tinggal di sini. Mata Celine memerah, dan air mata terus mengalir di matanya. Edward merapikan barang-barang dengan cepat, kemudian melangkah maju dan menepuk bahu Celine dengan ringan. Ayo pergi. Nanti kita bicarakan lagi dengan Dev saat dia kembali dan sadarkan dia. Dia dan Yuki berbeda. Edward dan Celine pergi dan kembali ke rumah mereka. Celine, bukankah kamu ikut dengan Dev untuk tinggal di rumah besar itu? Kenapa kamu kembali? Baru saja kembali ke rumahnya, seorang wanita parubaya bertanya dengan rasa ingin tahu. Bibi Melissa, dia tidak terbiasa tinggal di sana, jadi dia kembali ke rumahnya. Mendengar tetangga lamanya, Melissa, bertanya, Celine tersenyum canggung. Hidup Melissa ini juga tidak mudah, suaminya meninggal ketika anaknya masih kecil, dia membesarkan putrinya sendiri. Bagus juga kalian kembali, jadi kita masih bisa ngobrol. Dev baru saja keluar dari penjara, bagaimana bisa ada orang yang begitu baik, membiarkan dia tinggal di rumah yang besar, hati-hati jangan sampai dia dimanfaatkan. Jangan sampai dia masuk penjara sekali lagi, hidupnya akan hancur. Melissa berkata dengan santai. Meskipun kata-katanya tidak enak didengar, tetapi tidak ada yang sakit hati, dia termasuk orang yang memiliki lidah yang tajam namun berhati yang lembut. Saya tahu. Celine tersenyum dan mengangguk. Bab 54. Saat ini di Hotel Sawasde, perjamuan makan telah selesai dan semua orang sudah meninggalkan tempat. Sebelum Indrawan meninggalkan Dev, dia berkata, Tuan Dev, mengenai kuas spiritual dan batu sinabar yang kamu minta ku carikan. Karena pemimpin itu sedang pergi berobat, dia baru bisa kembali beberapa hari lagi. Tidak apa-apa, kamu sudah bekerja keras, kata Dev sambil tersenyum tipis. Mata ibunya sudah cukup lama buta, tidak masalah jika harus menunggu beberapa hari lagi pula, hal semacam ini tidak bisa didesak. Tuan Dev, jika lain kali kamu membutuhkan apa-apa,
kamu boleh datang ke tempatku, dan katakan saja. Indrawan berkata jujur. Setelah beberapa salam, Dev berencana untuk pergi, tetapi Benito menghentikannya. Lalu Benito tiba-tiba berlutut di depan Dev. Tuan Dev memiliki bakat dalam seni bela diri, saya harap Tuan Dev dapat menerima saya sebagai murid. Benito yang baru saja melihat keahlian Dev, ingin mempelajari teknik itu dari Dev. Dev mencengkeram bahu Benito dan mengangkatnya dengan sedikit kekuatan. Saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru karena kemampuan saya, kamu terlalu meninggikanku. Seni bela diri yang dilatih Dev berbeda dengan seni bela diri yang dilatih oleh Benito dan lainnya, jadi dia tidak akan bisa mengajarinya, apakah dia harus mengajarkan teknik berpikir. Tuan Dev, kamu. Benito. Sudahlah. Jika Tuan Dev sudah mengatakan begitu, jangan bersikeras. Indrawan menghentikan Benito, meskipun Indrawan sendiri bukan seorang yang mengerti seni bela diri, tetapi dia paham beberapa hal tentang itu. Seseorang tidak bisa dengan mudah mengajarkan keahliannya kepada orang lain. Mendengar hal ini, Benito hanya bisa minggir dan berhenti berbicara. Benito, jika kamu memiliki sesuatu, kita bisa bicara dan bertukar pikiran, tetapi untuk menjadi guru kamu, saya sama sekali tidak memiliki kualifikasi. Dev tersenyum dan meminta maaf. Terima kasih, Tuan Dev. Benito berkata dengan senang. Ketika Dev meninggalkan hotel dan kembali ke perumahan Bumi Indah, dia menyadari bahwa orang tuanya tidak ada di sana. Hal ini membuat Dev sedikit bingung. Mereka baru saja pindah dan orang tuanya tidak begitu cepat akrab dengan orang lain. Bisa kemanakah mereka? Dev lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon orang tuanya. Ketika dia mengetahui bahwa Edward dan Celine telah kembali ke rumah aslinya, Dev bergegas kembali. Ayah, Ibu, mengapa kalian kembali? Apakah kalian tidak terbiasa tinggal di perumahan Bumi Indah? Udara dan lingkungan di sana bukankah lebih baik daripada di sini? Dev bertanya dengan bingung. Edward melirik Dev dan tidak mengatakan apapun, dia langsung masuk ke kamar. Sedangkan Celine, dia menghela nafas. Dev, kamu baru saja keluar dari penjara, jangan berpikir untuk menjadi kaya dalam waktu satu malam. Yuki adalah gadis yang baik, jangan karena kamu menyelamatkan nyawa ayahnya, kamu memanfaatkan dia. Kalian berbeda, tidak mungkin bisa bersama. Carilah pekerjaan yang baik. Jangan berhayal, Bu, apakah seseorang mengatakan sesuatu padamu? Dev mengerutkan keningnya. Jangan khawatir. Kamu jangan berhubungan dengan Yuki lagi, dan kembalikan rumah di perumahan Bumi Indah itu. Saya dan ayahmu tidak akan tinggal di sana. Saya tidak memintamu untuk menjadi kaya. Saya hanya ingin kamu menemukan pekerjaan yang baik, menikah dengan perempuan yang baik dan melanjutkan garis keluarga. Nada bicara Celine agak berat, sepertinya dia marah. Melihat ibunya marah, Dev tidak berani mengatakan apa-apa, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bu, Sata pasti akan mendengarkanmu. Selama bertahun-tahun, ibunya telah menangis sampai buta karenanya. Tidak tahu berapa banyak penderitaan yang telah dia rasakan. Dev tidak ingin membuat ibunya menderita lagi. Melihat Dev begitu cepat setuju dengannya, Celine lalu berkata dengan nada yang lebih lembut, saya telah meminta ayahmu untuk menghubungi Paman Denny, pergi temui dia besok, dan lihat apakah dia bisa membantumu mencari pekerjaan. Lalu, Ivene, tetanggamu juga telah lulus, dengar-dengar dia sudah mendapatkan pekerjaan yang baik dan menghasilkan banyak uang. Kalian berdua sudah saling kenal sejak kecil. Kalian berdua memiliki status sosial yang sama. Jika kamu mau, saya akan bahas dengan Bibi Melissa. Meskipun Celine tidak bisa melihat dengan matanya, dia masih bisa merasakan hal-hal di dalam hatinya. Bab 55. Apa yang perlu dibahas lagi? Jika mereka berdua setuju, saya juga akan setuju. Lagi pula, saya juga telah menyaksikan Dev tumbuh dewasa. Tidak masalah bagiku tentang dia di penjara. Pada saat ini, Melissa masuk dengan sebuah mangkuk besar. Ini saus yang saya buat sendiri, kalian bisa mencobanya. Bibi Melissa. Ketika Dev melihat Melissa masuk,
dia buru-buru mengulurkan tangan dan mengambil mangkuk itu. Sejak Dev datang ke kota surau belasan tahun lalu, dia telah menjadi tetangga dengan keluarga Melissa, jadi kedua keluarga ini memiliki hubungan yang sangat baik. Bibi Melissa, kamu terlalu sungkan, anakmu Yvonne, saya juga memperhatikannya tumbuh besar, dia pintar dan cantik. Akan sangat baik jika kita bisa menjadi keluarga. Celine bangkit dan mengajak Melissa untuk duduk bersama. Celine, jika anakku Yvonne masuk ke keluargamu, saya akan sangat lega. Saya hanya mempunyai seorang putri, dan hanya bisa mengandalkannya ketika saya tua nanti, saya tidak ingin dia menikah jauh-jauh. Aku akan menelepon Yvonne malam ini, mengajaknya pulang dan makan bersama. Melissa berkata dengan gembira. Dapat dilihat bahwa dia juga sangat senang dengan Dev. Baik, tapi ku dengar Yvonne telah menemukan pekerjaan yang bagus dan menghasilkan banyak uang. Celine mengangguk senang uang yang didapat tidak sedikit, tapi pulang sangat malam, bahkan saya sulit untuk bertemu dengannya. Jawab Melissa sambil mengangkat telepon dan menelepon putrinya. Panggilan itu dengan cepat terhubung, dan suara malas Yvonne terdengar. Bu, mengapa kamu menelponku saat ini? Saya masih tidur. Anak ini sudah sore, kenapa kamu masih tidur? Bukankah kamu harus pergi bekerja? Melissa tercengang. Oh, saya harus lembur malam ini, jadi saya tidur siang dulu, ada apa? Yvonne bertanya dengan cepat. Oh, Dev telah dibebaskan dari penjara. Saya ingin kamu pulang malam ini untuk makan, kata Melissa. Bu, saya tidak punya waktu, tunggu beberapa hari lagi, 2 hari ini saya terlalu sibuk. Selesai berbicara, Yvonne langsung mematikan telepon. Melissa tampak sedikit malu saat mendengar nada sibuk di telepon. Bibi Melissa, karena Yvonne terlalu sibuk, kita bisa makan bersama di lain hari. Celine takut Melissa akan marah, dia pun buru-buru membujuknya. Sekarang anak itu sudah besar, benar-benar tidak patuh lagi. Melissa menghela nafas. Melissa masih berada di rumah Dev sampai malam hari, sementara Dev yang tidak melakukan apa-apa, berencana untuk pergi keluar. Pada saat bersamaan, Jansen menelepon dan ingin mengajak Dev untuk makan. Bagaimanapun Dev adalah ketua Jansen, tentu saja Jansen ingin menyenangkan Dev. Awalnya Dev ingin menolak ajakannya, tetapi setelah dipikir-pikir, jika dia pulang untuk makan malam, Melissa pasti masih akan ada di rumahnya, dan mereka akan makan malam bersama. Dia pasti akan mengomelinya saat makan nanti, jadi Dev menerima ajakan Jansen. Jansen ingin menjemput Dev, tetapi Dev menolaknya, dia lalu naik taksi dan menuju ke restoran yang dipilih Jansen. Selama Dev berada di dalam penjara, kota surau telah berkembang sangat cepat. Ada puluhan bar dan KTV di kota kecil ini. Lampu neon terang menyala, dan jalan-jalan penuh dengan pria tampan dan wanita cantik di malam hari. Tepat ketika taksi Dev melewati bar Megantara, dia melihat seseorang yang familiar, berpakaian indah dan kebar dengan beberapa gadis. Yvonne. Dev mengerutkan keningnya. Saat ditelepon sore tadi, Yvonne mengatakan bahwa dia akan bekerja lembur di malam hari, mengapa dia ada di bar? Apakah Yvonne bekerja di bar? Untuk memastikannya, Dev pun menghentikan taksi, dan setelah membayar ongkos, dia mengikuti Yvonne sampai ke dalam.